Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 26 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena kami dapat menjadi satu kembali dengan Engkau ya Bapa, hanya melalui anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu dari Malaysia. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi. Tajuk renungan hari ini, manusia yang jatuh dapat menjadi satu dengan Allah. Ayat Alkitab terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia telah memutuskan hubungan mereka dengan Allah, dan jiwa mereka menjadi lumpuh dan tak berdaya karena racun dosa yang mematikan. Namun, ada saatnya ketika pernyataan itu terdengar melalui istana syurgawi. Uang tebusan telah kuperoleh. Kehidupan ilahi diberikan sebagai tebusan bagi manusia. Seorang yang setara dengan Bapa telah menjadi pengganti bagi manusia. Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada umat manusia, agar manusia dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dengan menerima obat untuk dosa dan membiarkan kasih karunia ilahi Kristus bekerja dalam hidup mereka. Manusia yang telah jatuh, dengan memegang kuasa ilahi yang ada dalam jangkauan mereka, dapat menjadi satu dengan Allah. Hidup kekal adalah berkat yang untuknya Kristus datang untuk memberikannya kepada dunia. Malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, Allah menyatakan, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Unsur kejahatan yang dibawa ke syurga oleh malaikat-malaikat pertama yang jatuh tidak akan pernah lagi diizinkan masuk ke syurga. Namun, selama kita hidup di bumi ini, kita harus menghadapi kejahatan dan berperang melawannya. Suatu peperangan sedang diperjuangkan dengan setiap jiwa. Semua orang yang memiliki kehendak dan jalan mereka sendiri dan menolak untuk bertobat kepada jalan Tuhan akan digunakan setan dalam pelayanannya. Pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam hal-hal ilahi kemudian disatukan dengan pengetahuan yang digunakan setan untuk memperkuat pihaknya dalam pertentangan tersebut. Kasih karunia berlimpah bersama Kristus, dan mereka yang mengambil posisi di pihak Sang Penebus menjadi ciptaan baru. Dalam karakter mereka menjadi satu dengan Allah. Disinilah kasih. Allah menempatkan kebajikan karakternya kepada mereka yang menerimanya. Melalui pengorbanannya yang tak terbatas, Ia mengangkat umat manusia dari posisi perbudakan terhadap kehendak setan dan menjadikan pria dan wanita sebagai putra dan putri Raja Syurgawi. Kristus datang untuk menderita demi umat manusia yang telah jatuh, karena setan membanggakan bahwa tidak seorang pun dapat bertahan terhadap tipu dayanya dan di dunia ini hidup tanpa celah. Berpakaian dengan kodrat manusia, Sang Penebus menundukkan dirinya pada semua godaan yang menimpa manusia, dan Ia menang dalam setiap hal. Catatan tentang kehidupannya diberikan kepada dunia, sehingga
tidak seorang pun perlu meragukan kuasa kasih karunia Allah. Bagi setiap jiwa yang berjuang untuk kesempurnaan karakter Kristen, dunia ini menjadi medan pertempuran di mana pertentangan antara yang baik dan yang jahat diperjuangkan. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh kemenangan. Dikutip dari surat 38 tahun 1907. Demikianlah bacaan hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini adalah pekabaran vital bagi umat-umat Allah. Sebab inilah rahasia bagaimana kita dapat bersatu kembali dengan Bapa. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 32 paragraf 2. Seorang yang setara dengan Bapa telah menjadi pengganti bagi manusia. Yang setara dengan Bapa hanya satu orang, satu oknum, tidak ada yang lain. Nah, siapakah orang tersebut atau oknum tersebut? Yesus Kristus. Sowing Beside All Waters, halaman 78 paragraf 2 menyatakan, inilah pekerjaan yang Kristus lakukan. Ia bepergian dari satu tempat ke tempat lain dan bekerja bagi jiwa-jiwa. Dan siapakah dia? Dia yang setara dengan Bapa. Tuhan Yesus telah memberi kita sebuah teladan. Jelas bahwa Yesus adalah Dia yang setara dengan Bapa. Tapi kita baca satu lagi untuk meneguhkan bahwa hanya Yesus yang setara dengan Bapa. Tidak ada yang lain. Signs of the Times, tanggal 23 Juli tahun 1902, paragraf 3. Sedikit demi sedikit, Lucifer mulai menuruti keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Karena pemuliaan Kristus yang setara dengan Bapa, ia, yaitu Lucifer, membiarkan kecemburuan muncul di dalam hatinya. Lucifer cemburu kepada anak Allah karena hanya Yesus yang setara dengan Bapanya. Tidak ada yang lain. Setan ingin sama dengan Yesus. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui dan pahami? Karena hanya satu jalan untuk kita dapat menjadi satu dengan Bapa yang adalah Allah kita, yaitu dengan menjadi satu dengan anaknya. The Review and Herald, tanggal 18 Februari tahun 1890, paragraf 23 berkata, kita harus menjadi satu dengan Kristus, sebagaimana Ia menjadi satu dengan Bapa, dan Bapa akan mengasihi kita sebagaimana Ia mengasihi anaknya. Karena selalu satu dengan Bapanya, maka saat kita satu dengan Yesus, dengan sendirinya kita satu dengan Bapa. Dalam tulisan lainnya dikatakan, suratnya nomor 10 tahun 1894 paragraf 27. Satu dengan Kristus, Anda satu dengan Bapa. Itu sebabnya Yesus berdoa kepada Bapanya dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Siapakah kita yang Yesus maksudkan? Allah Bapa dan Anaknya. Sebab jika kita tinggal di dalam Yesus, maka dengan sendirinya kita tinggal di dalam Bapa. Sebab Yesus terlebih dahulu sudah tinggal di dalam Bapanya. Jadi, saat menerima Yesus tinggal di dalam kita, kita tidak hanya terima Yesus, tetapi terima Bapa juga. Inilah sebabnya Yesus berkata, agar mereka juga di dalam kita, yaitu di dalam Bapa dan Anaknya. Nah, bagaimana caranya agar bersatu dengan Yesus? Manuskrip 7 tahun 1898 paragraf 8 berkata, Roh Kristus ada padanya. Dia mengungkapkan kasih, perasaan iba, dan belas kasihan juru selamat karena dia adalah satu dengan Kristus. Inilah makna menjadi satu dengan Kristus, yaitu
memiliki Roh Kristus. Dan dengan memiliki Roh Kristus tersebut, kita dapat hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu penurutan yang sempurna kepada hukum Allah. Dan Roh Kristus ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam pekabaran renungan pagi sebelumnya, adalah kasih karunia Kristus bagi kita. Untuk apa? Renungan hari ini menjawab dalam Christ Triumphant, halaman 32, paragraf 3. Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada umat manusia, agar manusia dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dengan menerima obat untuk dosa dan membiarkan kasih karunia ilahi Kristus bekerja dalam hidup mereka. Allah, yaitu Bapa, memberikan anaknya agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu dengan menerima kasih karunia ilahi Kristus bekerja dalam hidup kita. Artinya, oleh menerima kasih karunia Kristus tersebut, yang adalah rohnya Kristus, maka kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu sebabnya dalam tulisan lainnya Roh Nubuat berkata, The Review and Herald tanggal 20 September tahun 1881 paragraf 4. Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Inilah pentingnya saudaraku dalam Tuhan, mengetahui dan memahami tentang anak Allah yang setara dengan Bapanya, yaitu setara dalam alamiah, dalam karakter dan roh. Sebab untuk dapat bersatu dengan Bapa, kita harus bersatu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang setara dengan Bapa, dan bila kita bersatu dengan Yesus, maka kita harus menerima rohnya Yesus. Dan dengan menerima rohnya Yesus atau roh Kristus, maka kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita hidup murni sebagaimana Yesus adalah murni. Dan sebagaimana ayat inti renungan hari ini berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka yang kita perlukan adalah kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita. Science of the Times tanggal 24 Februari tahun 1890 paragraf 3 berkata, setiap orang yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus akan memiliki motif tindakan yang baru dan lebih tinggi karena Roh Kristus di dalam akan mendorong perbuatannya. Karenanya jelas sekali, manusia yang jatuh dapat menjadi satu dengan Allah yang adalah Bapa kita hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang sesungguhnya. Satu dengan Yesus, kita satu dengan Bapa. Dan untuk satu dengan Yesus, kita harus terima rohnya Yesus. Maka Bapa dan anaknya tinggal di dalam kita, dan itulah yang disebut dengan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus, sebab kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi banyak umat Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Pekabaran yang penting sekali bagi kami, yaitu bahwa kami meski manusia yang telah jatuh, masih dapat kembali untuk bersatu dengan Engkau, ya Bapa. Dan satu-satunya jalan untuk kami dapat bersatu dengan-Mu hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus yang adalah setara dengan Engkau, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hati kami oleh iman, maka tidak hanya Kristus yang tinggal dalam hati kami, tetapi Engkau juga, ya Bapa. Dan inilah wujud kami bersatu dengan Engkau, dan inilah wujud kami mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yang mana menjadikan kami manusia baru, segala sesuatu dalam tindakan kami dan motif kami lebih tinggi dan baru.
Dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua didapati benar dan layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.